Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa qul dunya waddin. Alhamdulillah ya, santri-santri Monuri 2, alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran online kita. Dan insya Allah nanti untuk video ini Ustadz akan upload juga di YouTube-nya, di channel YouTube Ustadz. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, ada baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni faman amin ya rabbal alamin. Nah, lalu sebagai pengingat dan motivasi buat kalian, kita masih dalam bulan Zulhijjah, bulan-bulan yang dimana kita masih 10 hari pertama, yaitu 10 hari mulia. Jadi dimana kita sekarang itu berada di hari-hari dimana dikumpulkanlah semua ibadah dari haji, puasa, sholat dan lain-lain, sehingga sangatlah mulia, bahkan lebih mulia dari 10 hari di malam terakhir bulan Ramadan. Maka Ustadz sampaikan ini untuk santri-santri Monuri 2 agar memperbanyak ibadah dan memperbanyak mungkin puasanya, karena akan mendekati Idul Adha, biar apa? Biar kita mendapatkan pahala yang banyak, panen pahala mumpung masih bulan suci atau bulan yang mulia ini. Nah, itu aja dari Ustadz. Lalu yang kedua, Ustadz akan menjelaskan secara singkat aja terkait materi sebelumnya. Kita masuk pada tema pertama, yaitu penciptaan awal manusia. Penciptaan itu intinya ini ya, tidak ada menjadi ada. Jadi menciptakan itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah itu satu-satunya yang ada sejak dulu. Maka dia menciptakan semua makhluk menjadi ada. Nah, penciptaan manusia awal itu mulai dari Nabi Adam. Dan lalu diberikan pendamping sama Allah, yaitu adalah Hawa, yaitu ya perempuannya. Nah, makanya Adam dan Hawa sewaktu itu masih di surga karena ada masalah mengenai melanggar janji atau melanggar apa yang Allah larang, maka Nabi Adam dan Hawa akhirnya diturunkan ke bumi. Nah, sejak saat itulah maka manusia memulai untuk mengolah bumi ini seperti itu. Nah, maka setelah itu Nabi Adam dan Hawa melahirkan Qabil dan Habil sebagai manusia pertama juga yang lahir dari perkembangan manusia itu sendiri. Lalu kita masuk, sesungguhnya manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah yang nantinya itu dibuat sedemikian rupa oleh Allah sehingga terciptalah manusia. Nah, setelah itu perkembangan selanjutnya adalah perkembangan secara biologis atau dalam ilmu pengetahuan ini lebih menjurus pada pelajaran atau mata pelajaran IPA, pengetahuan alam. Nah, dimulai dari dua cairan yang bertemu di rahim ibu. Nah, akhirnya dalam masa pertumbuhan yang Allah kodratkan atau takdirkan terbentuklah nutfah atau benda kecil yang masih bentuk cairan, lalu berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Mohon maaf sebelumnya Ustadz salah ya. Ini alaqah itu segumpal darah bukan daging. Nah, maka segumpal darah itu berkembang menjadi mudghah atau segumpal daging. Nah, segumpal daging itu akhirnya menjadi bayi yang kita kenal, yang kita tahu ya, diri kita ini yang cikal bakalnya menjadi orang dewasa. Lalu lahirlah, setelah bayi dilahirkan jadilah anak kecil dan selanjutnya seperti yang kita tahu. Nah, perkembangannya 40 hari pertama ini, setelah 40 hari nyawa ditiupkan oleh siapa? Oleh Allah via malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk meniupkan roh ke jasad bayi yang tadi yang ada di rahim. Nah, berarti berapa? 40 hari itu sama aja berapa? Sekitar 40 kali 24. 24 itu didapatkan dari satu hari ada 24 jam. Berarti kalau 40 hari ada berapa? Ada 960 jam. Setelah 960 jam, maka nyawa ditiupkan ke bayi. Maka perkembangannya jalan lagi.
selama 9 bulan di kandungan. Maaf ini kurang ya. Kandungan. Nah, kandungan ya di rahim ibu. Nah, selama 9 bulan itu ibu berusaha dengan mati-matian mempertahankan bayinya agar tidak apa? Ya, agar tidak tetap hidup seperti itu. Selama berarti berapa? 9 bulan itu berapa hari? Nah, kita kalikan saja 1 bulan itu 30 hari. Maka kalau 9 bulan ada berapa hari? Ya 9 kalikan 30 selesai. Berapa? 270 hari ibu harus berjuang agar bayinya tetap hidup di rahim. Maka kita sebagai manusia wajib memuliakan ibu, karena dia paling berjasa kepada kita, dia yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Maka sangatlah mulia bagi orang-orang yang memuliakan ibunya, karena dia telah memuliakan orang yang membuat dia lahir ke dunia ini. Seperti itulah kira-kira pembelajaran yang kita dapatkan kemarin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, insya Allah dipersiapkanlah catatan kalian, penggaris dan apapun itu, silakan dipersiapkan untuk mencatat apa yang penting dari video berikut. Oke, kita masuk ke pembelajaran berikutnya apa? Pada tema berikutnya, Ustadz akan memberikan satu ayat yang mungkin kalian sudah sangat familiar atau kenal ya. Mungkin santri-santri pada sudah familiar atau sudah mengenal ayat apa ini ya. Betul sekali, ini dari ayat At-Tariq, dari surat At-Tariq. Kita bacakan ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, jadi di sini kita akan belajar bahasa Arab sedikit agar kita mengetahui maksud dari Quran itu, karena Quran dicipta atau dibahasakan dalam bahasa Arab. Ustadz akan berikan artinya atau silakan sambil dibuka Qurannya biar kalian juga paham. Atau nah, artinya dari ayat potongan ayat berikutnya adalah apa? Quran Surah At-Tariq ayat 5, maka seharusnya manusia melihat dari apa diciptakan. Maksudnya gimana? Maksudnya manusia itu harusnya apa? Sadar diri. Nah, ini penting. Sadar diri. Mengapa? Karena apa? Manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Tadi sudah dijelaskan. Dari situlah kita tahu bahwa tanah itu sebenarnya nggak berharga. Bahkan derajatnya tanah itu dibanding makhluk-makhluk lain itu lebih rendah. Seperti itu. Nah, namun Allah menjadikan derajat manusia lebih tinggi dia di antara yang lain. Kenapa? Karena Allah menjadikan sempurnanya manusia, mempunyai hawa nafsu dan mempunyai iman seperti itu. Nah, maka dengan itu maka manusia harus sadar diri, tidak sombong, harus melihat dari apa dia diciptakan. Ya, tidak boleh sombong. Kenapa? Sesungguhnya kita itu diciptakan dari tanah yang tidak berharga, yang bau, ya bahkan kalau dijual pun nggak akan laku seperti itu.
Nah ini ya. Nah mari kita bedah satu persatu katanya. Ini adalah kata-kata yang menyusun ayat sepenggal ayat ini. Pertama fa. Fa dalam bahasa Arab biasanya diartikan maka. Maka. Lalu nadoro dalam bahasa Arab diartikan melihat. Nadoro itu fiilnya atau fiil itu dalam bahasa Indonesia itu predikat atau kata kerja. Mungkin waktu konini 1 sudah pernah diajarkan ya. Al-insanu ini dalam artian apa? Al-insanu itu adalah manusia yang artinya seperti itu. Dan min ini, min ini mana Ustaz? Kok nggak ada? Nah ini, mima ini adalah, mima ini berasal dari kata min dan ma. Dua kata ini disambung menjadi mima. Maka kita pecah, min itu artinya dari, ma itu apa? Dan kholako, nah kholako adalah menciptakan. Jadi ini banyak, jadi kita dapat banyak kosakata dari sepenggal ayat ini. Maka seharusnya atau maka manusia melihat dari apa diciptakan seperti itu. Ini adalah pembahasan mengenai proses penciptaan manusia itu sendiri. Nah, dari sepenggal ayat alhamdulillah kita dapat manfaat yang banyak. Semoga kalian nanti bisa memahami seperti apa? Seperti pada orang-orang yang nantinya bisa menerjemahkan atau memahami Quran. Jadi tidak mudah diombang-ambingkan, bisa memahami Quran. Itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa untuk pada sebenarnya yang ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada bagaimana kejadian kelahiran seorang bayi itu melibatkan siapa saja. Nah, seperti itu ya. Misalnya ya, kita berarti berbicara soal profesi. Profesi. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya melahirkan bayi atau ibu ketika melahirkan bayi, dia butuh bantuan dari banyak orang. Nah, banyak orang ini adalah orang-orang yang kompeten atau ahli dalam bidangnya atau dalam bidang membantu ibu melahirkan. Kira-kira siapa saja yang berjasa juga dalam membantu ibu melahirkan? Ya, pertama kita tahu dokter. Nah, ini ya jelas. Dua suster. Ketiga, bidan. Keempat, mungkin supir. Kok bisa? Ya bisa. Karena nanti kan diantarkan ke rumah sakit, bisa seperti itu. Nah, maka selanjutnya mungkin siapa lagi? Akan ada banyak ya. Mungkin atau ini dulu ya, cukup kita bahas 4 profesi ini. Nah, profesi sedangkan profesi atau apa lah?
Apakah itu profesi? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang, yang dilakukan sehari-hari. Ustaz hapus dulu ini. Ya, bisa dengan seseorang sehari-hari dalam rangka mencari rezeki. Nah, oke. Ini ya. Jadi profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang sehari-hari dalam rangka mencari rezeki. Nah, ini profesi seseorang. Tadi kita sudah tahu ya, orang-orang yang berprofesi penting bagi membantu atau bagi ibu yang akan melahirkan adalah pertama dokter. Tentu dokter itu apa? Orang yang paham mengenai kesehatan, mengenai apalagi cara membantu melahirkan dan lain-lain penting. Sedangkan suster adalah orang yang biasa di dekat dokter untuk membantu atau menjadi asisten dari dokter itu. Misalnya saat ibu kalian melahirkan, adik kalian mungkin yang punya adik, suster itu selalu dekat dengan dokter untuk apa? Untuk membantu misalnya memberikan alat-alat, memberikan minum dan lain-lain. Untuk apa? Agar dokter itu tidak melakukannya sendiri seperti itu. Ya biar terbantu. Nah, yang ketiga tadi bidan. Nah, selain dokter yang bisa membantu kelahiran, ada juga bidan. Bidan itu juga membantu kelahiran dari ibu kalian juga. Karena apa? Kalau dokter kalian menemuinya di rumah sakit, kalau bidan biasanya kalian menemuinya di klinik. Klinik itu semacam rumah sakit tapi lebih kecil seperti itu. Nah, yang terakhir supir. Nah, supir ini juga penting. Karena apa? Ya mengantarkan ibu kalian saat nanti butuh waktu cepat untuk pergi ke rumah sakit atau ke bidan. Nah, maka supir dibutuhkan untuk mengantarkan. Nggak mungkin sudah mau lahiran ibu kalian nyupir sendiri, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, makanya profesi mereka walaupun itu bisa dibilang itu agak ringan, tapi sangat berjasa sekali untuk membantu proses kelahiran. Nah ini, maka dari sini kita juga dapat mengambil pelajaran untuk jangan meremehkan seseorang, karena penting kita untuk menghargai profesi seseorang seperti itu. Nah, maka selanjutnya untuk mengetahui profesi dan untuk kita bisa mengetahui profesi ini akan ada pembahasannya sendiri. Dan terakhir sebelum Ustadz menutup kegiatan ini, Ustadz akan ajarkan beberapa satuan waktu. Ini ya, terakhir satuan waktu. Maaf. Nah ini satuan waktu. Kita kemarin sudah atau tadi sudah mengetahui bulan, tahun. Nah, Ustadz akan beritahukan bahwa ada satuan waktu yang lain. Apa itu? Ada abad, ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada hari, ada jam, ada menit, dan terakhir ada detik. Ustadz akan jelaskan secara singkat saja untuk mengenalkan kalian bagaimana kalian mengenal satuan waktu. Abad itu adalah menjelaskan tentang lamanya tahun. Biasanya kalau satu abad itu adalah 100 tahun. Nah, kalau tahun biasanya di bawahnya abad. Berarti berapa? Seperti itu. Satu tahun biasanya 12 bulan. Kalau bulan di bawahnya tahun lagi. Bulan itu
Kalau 1 bulan biasanya ada 30 hari atau 4 minggu. Sedangkan minggu, nah minggu ini berarti 1 minggu adalah berapa? 7 hari. 1 jam, kalau 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. 1 menit ada berapa detik? Ada 60 detik, seperti itu. Nah, ini adalah satuan waktu yang akan kalian pelajari di minggu-minggu ini. Insya Allah kalau waktunya memungkinkan, sambil kita sedikit-sedikit mengenal apa itu satuan waktu. Jadi satuan waktu yang akan kalian pelajari ada pertama abad, tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Nah, seperti itu. Insya Allah kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Insya Allah ya. Nah, mungkin itu dari Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan terkait apa yang belum jelas atau ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan via voice call, voice note ataupun tulisan di WA seperti itu. Nah, ya ucapkan selamat menyaksikan ini, nanti silahkan dipahami dan dipelajari dengan teliti seperti itu. Mungkin dari Ustadz cukup sekian. Ustadz tutup dengan kita baca bersama-sama istighfar, hamdalah, dan doa kafatul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya